Apa kabar semuanya? Baik. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan. Perkenalkan, nama saya Maria Selin Susanto, siswa dari SD Negeri Kelas 3 Langgur B. Umur saya 9 tahun dan saya duduk di kelas 4 SD. Sebagai putri daerah Maluku, saya sangat bangga karena memiliki banyak pahlawan yang berjuang untuk daerah Maluku maupun untuk Indonesia. Di saat ini, saya akan bercerita tentang salah satu tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Maluku Tenggara yang bernama Karel Safriytubun. Mari kita mulai ceritanya. Dengar baik-baik ya. Karel Safriytubun lahir di Lumajang, Maluku Tenggara pada tanggal 14 Oktober 1928. Ayahnya Karel bernama Primus Safriytubun. Ia dikenal oleh masyarakat Maluku Tenggara sebagai orang yang taat beragama. Ibunya sendiri sudah meninggal sejak Karel berusia 7 tahun. Karel merupakan anak yang baik, disiplin, rajin, serta pekerja keras. Karel bersekolah di SD Kristen Katolik pada tahun 1935 dan tamat pada tahun 1941. Saat hendak dewasa, Karel ingin menjadi polisi Republik Indonesia, maka ia mengikuti tes polisi dan diterima. Karel pun mengikuti pendidikan polisi di Ambon. Setelah lulus pendidikan, Karel pun ditugaskan untuk ikut serta dalam Brimob Ambon. Setelah lulus, Karel pun dipindahkan ke Jakarta. Dewan juri dan teman-teman, antara tahun 1955 dan tahun 1960 terjadi pemberontakan di mana-mana, di Sumatera, di Aceh, dan di Sulawesi. Ada pemberontakan Darul Islam, PII, dan Permesta. Sehingga Karel pun dikirim untuk ikut serta dalam pertempuran tersebut. Setelah selesai bertugas, Karel pun kembali ke Jakarta. Pada tahun 1959, Karel menikah dengan Margareta yang berasal dari Jawa. Mereka mempunyai 3 orang anak yang bernama Filipus, Petrus, dan Paulus. Tugas lagi. Ya betul teman-teman, Karel masih ditugaskan lagi. Pada tahun 1963, Karel ditugaskan pada Trikora. Ada yang tahu Trikora itu apa? Trikora itu adalah Trikomando Rakyat untuk pembebasan Irian Barat dari Belanda kembali kepada Indonesia selama 10 bulan. Selesai dari Trikora, Karel pun kembali ke Jakarta. Pangkatnya juga dinaikkan menjadi brigadir polisi. Dewan juri dan teman-teman, apakah ada yang sudah pernah dengar tentang peristiwa G30S? G30S atau Gerakan 30 September terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dilakukan oleh pasukan Syamrabirawa yang hendak menculik beberapa jenderal perwira tinggi Angkatan Darat. Salah satu yang mereka culik adalah Jenderal Ahana Sution yang merupakan ayah dari Ade Irma Suryani. Adapun rumah Jenderal Ahana Sution itu berdekatan dengan kediaman Wakil Perdana Menteri Indonesia Dr. J. Lemena yang pada malam itu dijaga oleh Karel. Sehingga para pasukan Cakrabirawa pun berencana untuk memusnahkan penjagaan di sekitar rumah jenderal untuk memudahkan penculikan jenderal. Di saat itu, Karel sedang tertidur. Tiba-tiba, pasukan Cakrabirawa datang dan membangunkannya. Bangun! Karel kaget. Ia terbangun dan melompat. Ia melihat ternyata bukan temannya. Maka Karel pun berkata, "Orang lagi tidur kok digangguin?"
sebuah peluru menembus tubuh Karel sehingga membuat Karel pun tersuntuk tidak berdaya. Karel pun meninggal dini hari pada tanggal 1 Oktober 1965 pada usianya yang ke-36 tahun. Sayang sekali ya teman-teman, masih sangat muda ya. Karel meninggal dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Jakarta. Atas segala jasa dan perjuangan Karel, maka pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965 memberi gelar kehormatan kepada Karel Sasmitubun dengan menjadikan dia sebagai pahlawan Revolusi Indonesia. Selain itu, nama Karel juga diabadikan menjadi nama sebuah kapal perang Republik Indonesia yang dinamakan KRI Karel Sasmitubun. Juga Bandar Udara Maluku Tenggara dinamakan Bandar Udara Karel Sasmitubun, serta Rumah Sakit Umum Karel Sasmitubun Ranggur. Juga ada SD serta SMP Karel Sasmitubun. Wah, kita sebagai masyarakat Maluku Tenggara, kita tentunya bangga pada Karel Sasmitubun. Pesan dari cerita ini adalah yang pertama, kita harus berjuang untuk negara kita, siapapun kita dan apapun profesi kita. Sebagai seorang pelajar, kita harus giat belajar dan berprestasi. Yang kedua, kita harus